Yo, Movie Mania. Balik lagi bareng gue di channel Movie Ops, dan selamat datang di review film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Video ini mengandung bocoran film Shang-Chi yang bisa saja mengganggu kamu yang belum nonton. Sebelumnya, gue berterima kasih kepada kamu yang sudah mengklik dan nonton video ini. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sebenarnya telah rilis di bioskop sejumlah negara sejak 3 September 2021 yang lalu. Namun, akibat adanya penutupan bioskop imbas program PPKM, film superhero Marvel tersebut terpaksa mengalami penundaan di Indonesia. Meski begitu, setelah bioskop Indonesia kembali dibuka sejak 16 September lalu, film ini akhirnya sudah bisa disaksikan sejak 22 September yang lalu. Sedikit sinopsis dari film ini. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings mengisahkan seorang pemuda yang bernama Shang-Chi yang diperankan oleh Simu Liu yang menjalani kehidupan biasa di San Francisco, Amerika Serikat. Namun, pada suatu hari, dia diburu oleh sekelompok orang yang ternyata merupakan bagian dari organisasi teroris yang bernama Ten Rings dan dipimpin oleh ayahnya. Dia pun kini harus menghadapi masa lalunya tersebut sekaligus ayahnya yang sudah lama ditinggalkannya. Sebelum kamu nonton film Shang-Chi, simak terlebih dahulu ulasan gua di video ini. Yang pertama, nuansa Asia yang benar-benar terasa. Seperti yang kita ketahui, Shang-Chi merupakan superhero yang berasal dari wilayah Asia, lebih khususnya dari Tiongkok. Marvel Studios pun mempromosikan Shang-Chi sebagai film superhero Marvel Asia yang pertama. Nah, ternyata label Asia yang cukup sering digaungkan oleh mereka bukan sekedar untuk kepentingan promosi, untuk menggait penonton dari wilayah tersebut saja. Soalnya nuansa Asia di film ini benar-benar terasa sejak awal. Buktinya, film ini dipenuhi oleh dialog dengan bahasa Mandarin yang digunakan secara tepat di setiap adegannya, termasuk narasi latar belakang cerita di awal filmnya. Hal ini pun sebenarnya tidak terlalu mengherankan, karena pemain dan tim produksi dari film ini memang didominasi oleh orang yang memiliki keturunan darah Asia. Selain itu, sejumlah bela diri yang digunakan di film ini juga bisa dibilang merupakan bela diri tradisional dari sejumlah wilayah yang berada di Asia. Oh ya, beberapa adegan pertarungan di film ini juga memiliki nuansa yang terbilang sama dengan film-film laga Asia. Pokoknya, Shang-Chi menjadi sebuah film superhero yang punya nuansa sangat berbeda jika dibandingkan dengan film MCU lainnya. 你们啥时候结婚啊？外婆，我们只是朋友。哦，你走。 Kedua, film superhero dengan konflik keluarga. Konflik utama dari film ini berawal ketika Su Shang-Chi sudah dilatih untuk menjadi seorang pembunuh oleh ayahnya, Su Wenwu, yang diperankan oleh Tony Leung. Lalu, ketika usianya menginjak 14 tahun, dia pun diperintah untuk melakukan pembunuhan pertamanya. Namun, dia kemudian justru memanfaatkan hal tersebut untuk meninggalkan sang ayah dan sang adik perempuannya untuk memulai kehidupan layaknya orang biasa. Beberapa tahun kemudian, Shang-Chi sudah menjalani kehidupan biasa di San Francisco. Justru tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang misterius yang mengincar liantin pemberian mendiang ibunya. Sekelompok orang tersebut ternyata adalah anak buah dari organisasi Ten Rings yang dipimpin oleh Wenwu. Sang ayah pun membutuhkan liontin tersebut untuk mencari jalan ke sebuah tempat misterius. Kemunculan Wenwu beserta organisasinya pun memunculkan reuni yang tak terduga dari keluarganya Shang-Chi, yang sekaligus mempertemukan dia dengan sang adik Su Xialing. Hal ini pun membuat Shang-Chi dan Xialing kembali terlibat dalam konflik keluarga di mana mereka harus memilih antara membantu Wenwu atau mencoba menghentikan rencana gila milik ayahnya tersebut. Berdasarkan sinopsisnya, kamu tentunya sudah bisa mengetahui bahwa konflik utama dari film superhero ini berhubungan dengan keluarga sang tokoh utama. Yap, masa lalu dari ayah dan ibunya Shang-Chi bisa dibilang sangat berpengaruh terhadap pembangunan karakternya, sehingga dia akhirnya menjadi seorang superhero. Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru di MCU, karena sebelumnya sudah ada superhero yang punya masalah dengan keluarga. Namun, konflik keluarga yang dihadirkan di film ini bisa dibilang lebih realistis dan mungkin relate dalam kehidupan di mana orang tua melatih anaknya terlalu keras demi mencapai keinginan mereka sendiri. Hal ini juga lah yang kemudian membuat film ini cocok ditonton bersama keluarga.
Yang ketiga, banyaknya karakter yang mencuri perhatian. Tokoh utama dari film ini tentu saja adalah Shang-Chi yang diperankan oleh Simu Liu. Aktor kelahiran Tiongkok tersebut pun bisa dibilang sangat sukses memerankan sosok Shang-Chi yang punya masa lalu kelam dan masih mencari jati dirinya. Performa Liu pun cukup terbantu dari segi komedi dengan kehadiran Katie, sahabat dekatnya Shang-Chi. Namun selain kedua karakter utama tersebut, sejumlah tokoh pendukung yang hadir dalam film ini benar-benar sukses menghibur dan mencuri perhatian. Terutama sosok Trevor alias The Mandarin palsu yang kembali hadir dalam film ini. Who are you? Trevor Slattery, the actor from Liverpool. Kamu pun dijamin akan tertawa terbahak-bahak karena tingkah laku konyol dari Trevor meski baru hadir di pertengahan filmnya. Selain itu, cameo yang dihadirkan dalam film ini juga tidak kalah menarik dan mampu bikin kita salah fokus saat menonton filmnya. Salah satunya adalah kemunculan Abomination dan Wong yang sudah sempat muncul di trailernya, yang ternyata tidak seperti yang kita duga. Lalu ada juga cameo di bagian mid-credit dari karakter penting MCU yang tentunya tidak boleh kamu lewatkan. They're not vibranium. Chitauri? Not like any alien tech I've seen. Yang keempat, villain utama yang bikin simpati tapi kurang memuaskan. Sosok villain dari film Shang-Chi ini adalah Su Wenwu yang merupakan ayah dari sang tokoh utama sekaligus pemimpin organisasi teroris Ten Rings. Wenwu pun merupakan sosok The Mandarin asli, sudah sempat disebut sebagai pemimpin dari Ten Rings di film Iron Man ketiga. Karakter ini pun cukup dibilang sukses dimainkan dengan baik oleh Tony Leung di filmnya. Wenwu dikisahkan sebagai pemilik dari senjata Ten Rings yang misterius dan telah hidup selama ribuan tahun untuk menaklukkan sejumlah wilayah. Lalu, pada tahun 1996, dia justru jatuh cinta dengan Ying Li yang diperankan oleh Fala Chen, yang kemudian menjadi istrinya sekaligus ibu dari Shang-Chi dan Xialing. Wenwu pun sempat tobat usai menikah dengan Ying Li, tapi kembali menjadi jahat ketika sang istri tewas karena sebuah alasan. Kisah Wenwu hingga akhirnya menjadi antagonis di film ini bisa dibilang cukup membuat penonton ikut bersimpati, bahkan mungkin menjadi salah satu villain dengan arts terbaik di MCU. Namun, sayangnya hal tersebut kurang dieksekusi dengan baik sehingga terasa tidak terlalu memuaskan. Apalagi nasib Wenwu di ini film yang terkesan hanya begitu saja setelah mengalami pembangunan karakter yang cukup kuat sebelumnya. Terakhir, CGI yang kurang rapi tapi tertolong koreografi yang memukau. Salah satu hal yang cukup mengganggu ketika menonton Shang-Chi adalah efek visual CGI yang kurang rapi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa adegan dari CGI yang masih tampak seperti animasi kasar dan sama sekali tidak terlihat nyata. Tentunya hal ini cukup disayangkan untuk sebuah film MCU yang pada dasarnya sangat bergantung pada efek visual. Beruntungnya efek visual yang kurang tersebut agak terbantu dengan koreografi pertarungan yang terbilang sangat memukau. Lewat film ini, kamu dijamin akan disajikan dengan adegan pertarungan yang punya koreografi yang sangat indah dan rapi, sehingga tidak terlalu memperdulikan CGI-nya. Kalau bisa dibilang, Shang-Chi menjadi salah satu film MCU dengan koreografi pertarungan terbaik sejauh ini. Secara garis besar, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings bakal wajib ditonton untuk kamu yang mengaku penggemar MCU atau yang suka dengan film aksi dengan koreografi yang memukau. Jika kamu tertarik, film ini sudah bisa ditonton sejak 22 September 2021 di sejumlah bioskop Indonesia dan tentunya tetap dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Oh iya, di film ini punya 2 adegan post credit. Jadi, jangan buru-buru untuk berhenti menonton film ini ya. Nah, kalau kamu sudah menonton filmnya, jangan lupa untuk tulis pendapat kamu tentang film ini di kolom komentar ya. Share, like, dan subscribe kalau kamu suka dengan konten-konten gue di channel ini. Ikuti terus gua untuk dapatkan rekomendasi film seru yang lainnya. Bye-bye.